Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Teman-teman, mungkin ada nggak di antara teman-teman sekalian yang saat ini sedang merasakan seperti saya ya? Merasakan apa? Sekarang ini kan lagi musim pandemik corona ya. Jadi semua orang kerja itu banyak di PHK atau kena lockdown, atau mungkin punya usaha baru kecil-kecilan sudah hancur ya kan. Akhirnya apa? Nggak punya uang, nganggur di rumah ya, anak istri cemberut ya, terus yang kecil minta uang jajan, nggak ada uang ya, nangis terus ya. Sementara kita diem di rumah mau merokok, bagi yang perokok nggak ada rokok. Terus muka istri sudah bulat jadi satu, antara mulut, antara pipi, antara jidat itu ngumpul jadi satu, monyong kayak bingung ya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan seperti saya, karena sulitnya saat ini untuk mencari pekerjaan. Saya sangat maklum sekali. Nah, di sini saya sedikit akan memberikan wawasan atau gambaran bagi teman-teman yang merasakan hal tersebut ya. Diam di rumah, harus bayar kontrakan, harus bayar ini dan lain sebagainya, sementara nggak ada uang ya. Nah, ada solusi dari saya, yaitu solusi mencari uang atau menghasilkan uang ya, tanpa biaya, tanpa syarat. Nah, usaha apa itu? Kita simak videonya berikut ini. Teman-teman, coba lihat di seputaran kita ya, di seputaran kita itu banyak sekali mestinya tumpukan-tumpukan sampah atau tempat buangan sampah ya. Kalau mungkin di kampung-kampung ya, itu ada tempat-tempat tertentu yang untuk buang sampah ya. Kalau untuk di kota juga seperti itu, biasanya di pasar-pasar itu ada juga tempat buang-buang sampah. Atau kalau misalkan teman-teman itu tinggalnya di perkotaan, itu biasanya di pinggir-pinggir jalan, di saat toko-toko itu tutup itu banyak sekali sampah. Nah, terus untuk apa sampah itu? Teman-teman, sampah ini bisa kita jadikan uang ya. Jadi kelihatannya seperti ini ya, tapi itu bisa dijadikan uang. Nah, terus mungkin teman-teman akan berkomentar atau mengatakan bahwa wah, saya malu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman berpikir seperti itu, sekarang lebih malu mana ya? Teman-teman mengumpulkan sampah dalam artian jadi pemulung ya, dibandingkan dengan teman-teman yang badannya masih sehat tapi harus minta-minta. Atau teman-teman saat ini ya malu karena jadi pemulung, sementara di rumah anak istri teman-teman semua kelaparan karena memang kondisinya sedang nggak ada uang sama sekali untuk belanja. Jadi udah abaikan rasa malu itu ya, abaikan rasa malu ya. Ayo kita coba cari nafkah ya dengan jalan apa adanya ya, ya sebisa kita ya. Terus mungkin oke, saya nggak malu mas, cuma saya belum ngerti jenis-jenis apa aja yang laku ya. Sudah, kalau untuk jenis-jenisnya ya, itu yang pasti jenis-jenis kertas, jenis-jenis plastik, jenis-jenis besi itu laku semua, termasuk botol-botol laku. Nah, nggak perlu hafal nama-namanya apa ya, nggak perlu hafal, yang penting kita jadikan satu, plastik kita jadikan satu ya, kertas kita jadikan satu, terus kita bawa ke pengepul, itu sudah jadi duit, bisa untuk belanja anak istri. Nah, terus sekarang mungkin ada pertanyaan lagi, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini ya teman-teman, untuk jadi pemulung ya. Nah, ini duit semua teman-teman ya, kita bawa karung, jangan malu-malu teman-teman. Nah, ini ya, ini jenis-jenis plastik ini laku nih ya, jangan takut kotor teman-teman ya. Nanti kalau kotor bisa kita bersihkan. Nah, ini semua laku teman-teman ya. Nah, ini laku, kita ambil semua. Nah, ini ya. Ini kita ambil, kita masukin karung. Ini. Nah, termasuk sendal-sendal yang seperti ini ya. Ini laku teman-teman, yang bening tapi bukan sendal jepit ya, bukan sendal jepit yang saya gunakan seperti ini ya. Ini laku semua. Nah, seperti ini laku ya. Kita bawa ya. Itu
Terus kita cari, jangan malu-malu teman-teman. Nah ini kita cari ini kan. Nah ini teman-teman seperti ini, gelas-gelas seperti ini. Nah bayangkan teman-teman, ini hanya baru berapa menit sudah dapat lumayan ini. Ini kalau ditimbang lumayan. Nah seperti ini kita telateni teman-teman. Nah ini laku semua. Ini laku semua. Memang bau teman-teman, memang bau kotor, tapi ini salah satu pekerjaan yang memang tanpa syarat, nggak perlu ijazah, nggak perlu surat lamaran ya. Yang pasti dengan modal kemauan dan menghilangkan rasa malu itu sudah dapat rupiah. Nah untuk daerah-daerah tertentu ini tulang-tulang ini pun laku teman-teman ya. Tulang ini laku. Mungkin teman-teman nanti keberatan bawanya ya. Bisa pakai sepeda atau jalan kaki seperti ini. Ini diambil teman-teman, ini laku semua. Nih. Terus kita cari, kita telatenin ya. Nah, teman-teman sebenarnya dari kerjaan seperti ini laku. Ini botol keliling pun laku ya. Nah, sebenarnya begini teman-teman. Jadi dari pekerjaan yang tadinya pelarian ya, karena unsur kepepet kita menjadi seorang pemulung ya, tapi ini salah satu pekerjaan yang kedepannya itu ada. Maksudnya kalau orang bilang itu jenjang karirnya ada. Jenjang karir yang seperti apa? Mungkin teman-teman dari pemulung dari nggak ngerti jenis-jenis barangnya. Nah lama-lama teman-teman akan tahu jenis barangnya seperti apa namanya. Nah setelah itu teman-teman kan pasti banyak kawan nanti sesama pemulung. Nah banyak kawan, kalau teman-teman memang bisa sedikit demi sedikit itu mengumpulkan rupiah ya, sekedar untuk beli timbangan segala macam, nanti teman-teman bisa menjadi pengepul kecil. Mungkin teman-temannya sesama pemulung, yuk nimbang tempat saya aja, saya buka kecil-kecilan seperti itu. Nah dari situ, dari pengepul kecil nanti teman-teman bisa menjadi pengepul yang lebih besar ya. Nah itu, jadi jangan malu ya. Nah seperti ini kertas-kertas ya, ini laku. Ini beling yang bening ini seperti ini. Kalau teman-teman itu berputarnya pakai motor yang di sampingnya itu ada keranjangnya, atau sepeda atau becak ya, ini bisa dibawa teman-teman. Tapi kalau teman-teman jalan kaki bawa seperti ini ya, ini enggak usah dibawa karena ini nanti bahaya di badan kita ya. Jadi kita cukup nggak apa-apa seperti pemulung yang kita lihat ya, jalan kaki seperti itu. Nah ini kertas, pokoknya semua jenis kertas bawa ya. Juga semua jenis-jenis plastik seperti ini itu bawa ya teman-teman, bongkarin, dibawa, masukin ya. Nah kita bawa, nanti kalau karung ini sudah penuh teman-teman, sudah penuh ya, kita bisa tuangkan ya. Kita pilahnya nggak usah detail ya. Nah, untuk sementara kita pilahnya plastik ya, cukup misalkan plastik yang seperti ini jadikan satu dulu ya. Yang ini kita jadikan satu, namanya apa nggak perlu tahu kita namanya apa, yang penting nah plastik seperti ini jadikan satu karung ya. Terus untuk yang jenis-jenis kertas ya, jenis-jenis kertas itu dipilah ya, itu jadikan satu di dalam satu karung ya. Nah, jadi jenis plastik seperti ini, jenis kertas, terus jenis plastik yang wadah seperti ini ya. Terus botol-botol bekas minuman, segala macam gelas bekas minuman, itu jadikan satu ya. Jadikan satu ya. Terus yang jenis-jenis kertas seperti ini ya. Nah, jenis-jenis kertas seperti ini ya. Nah, kertas seperti ini itu jadikan satu teman-teman, jadikan satu aja ya. Terus nanti bawa ke pengepul ya. Itu enggak nyampe hitungan hari ya, di saat itu juga setelah barang itu ditimbang, itu teman-teman sudah dapat rupiah, dapat uang, anak istri teman-teman bisa makan seperti itu. Jadi abaikan, sekali lagi abaikan rasa malu. Kalau misalkan teman-teman saya sekolah tinggi-tinggi atau saya pernah kerja di mana kok harus jadi pemulung terus malu segala macam, jangan ya. Lebih malu kalau badan kita sehat, sekali lagi kita harus minta-minta. Lebih malu lagi kalau kita sebagai laki-laki ya nganggur di rumah, mungkin karena kena PHK ya,
terus baru bangkrut usaha dan lain sebagainya, dan anak istri kita kelaparan ya. Jadi sudah abaikan rasa malu itu ya. Coba mulai dari yang tanpa modal. Ini modalnya cuma kalau orang bilang itu modal meraih gedek atau muka tembok ya. Jadi nggak ada modalnya sama sekali ya. Cukup bawa karung nggak ada, gimana? Minta sama tetangga dulu, atau kalau pas lagi jalan ya ada toko. Biasanya kalau untuk toko-toko tertentu itu kan ada karung untuk paketan. Minta dulu 1 karung ya. Jalan kaki. Kalau misalkan di pinggir-pinggir jalan itu nggak ada, teman-teman cari informasi tempat pembuangan sampah seperti ini. Ya, tempat pembuangan sampah seperti ini daripada dibakar-bakar, ini laku semua ya teman-teman. Laku semua. Nah, untuk informasi nanti pengepulnya di mana ya. Itu tanya aja sama orang kita di sini yang ada nerima rongsok di mana ya. Nah, itu bisa dijual di situ ya. Jadi sekali lagi, abaikan rasa malu. Kalau misalkan nggak ngerti jenis-jenis barangnya, nggak perlu ngerti jenis barangnya ya. Yang penting jenis plastik jadikan 1 plastik, jenis kertas jadikan 1 kertas, terus jenis bekas minuman itu ya, gelas minuman, botol minuman, ember-ember pecah itu jadikan 1, jenis besi juga jadikan 1. Nah, itu baru dijual. Nanti lama-lama teman-teman juga akan tahu jenis-jenisnya, pasti akan dikasih tahu oleh pengepul tersebut. Oh, ini namanya ini namanya ini. Dari situ kan teman-teman bisa berkembang nantinya ya, pelan-pelan akan tahu. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Ini satu solusi usaha yang tanpa modal dalam kondisi terjepit, dalam kondisi pandemik corona ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan teman-teman semua segera mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan hidup daripada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.